Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, balik lagi bersama saya Mayang Yevitasari. Di video kali ini, saya akan memberikan contoh kasus etika bisnis pada PT Dirgantara Indonesia. Perlu kalian ketahui, PT Dirgantara Indonesia atau PTDI merupakan perusahaan yang bergerak di industri pesawat terbang dan sahamnya dimiliki negara. Tujuan awal pembentukan PTDI yang dulu bernama PT Industri Pesawat Terbang Nusantara atau PT IPTN adalah untuk mengembangkan industri penerbangan di Indonesia dan mencukupi pasar penerbangan. Sejak pertama kali didirikan PTDI, telah mengalami berbagai tantangan dan beberapa kali mengalami perubahan nama. Di sini ada rentang waktu yang sangat penting untuk menjadi pendahuluan. Yang pertama, pada tahun 1960 sampai 1984, Presiden Soeharto meresmikan industri pesawat terbang Nurtanio yang berkedudukan di Bandung. Lalu pada tahun 1985 sampai 1993, PT Industri Pesawat Terbang Nurtanio berubah menjadi PT Industri Pesawat Terbang Nusantara atau IPTN. Pada tahun yang sama, perusahaan berhasil memperoleh lisensi untuk merakit pesawat terbang sipil dan militer dari perusahaan CASA Spanyol, MBB Jerman, dan perusahaan Aerospatiale Prancis. Selanjutnya, pada tahun 1994 sampai dengan tahun 1996, PT IPTN belum pernah mendapatkan sertifikat layak terbang. Selanjutnya di tahun 1997 sampai tahun 2001 terjadi demonstrasi dan pemogokan kerja karyawan pertama kali di PT IPTN. Karyawan berdemonstrasi menuntut keadilan dalam jenjang karir. Di tahun 2002, Menteri Negara BUMN melantik jajaran direksi baru PTDI. Terjadi protes dari mantan direktur utama karena penggantian tersebut tidak melalui mekanisme rapat umum pemegang saham atau RUPS dan tanpa diketahui komisaris utama. Lalu pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2004, Direktur Utama PTDI mengeluarkan surat keputusan tentang program perumahan terhadap sejumlah karyawan. Dan pada akhirnya pada tahun 2005 sampai dengan 2007, MA mengabulkan permohonan kasasi PTDI atas keputusan pilot PN Jakarta Pusat sehingga PTDI dapat beroperasi kembali dengan normal. Konsep pemahaman etika berlandaskan 5 isu umum. 1. Bribery merupakan tindakan menawarkan, memberi, dan menerima suatu nilai dengan tujuan untuk mempengaruhi tindakan pejabat atau official untuk tidak melakukan kewajiban publik atau legal mereka. Yang kedua ada coercion, merupakan tindakan pemasakan, pembatasan, memaksa dengan kekuatan atau tangan atau ancaman. Hal tersebut mungkin aktual, langsung, atau positif, di mana kekuatan fisik digunakan untuk memaksa tindakan melawan seseorang. Lalu yang ketiga, deception, merupakan tindakan memanipulasi orang atau perusahaan dengan menyesatkannya. Lalu theft. Theft secara harfiah berarti mencuri. Dan yang terakhir ada unfair discrimination, adalah perlakuan yang tidak adil atau tidak normal atau hak yang tidak normal pada seseorang karena ras, umur, jenis kelamin, kebangsaan, atau agama. Pelanggaran yang dilakukan oleh PT Dirgantara bisa kita lihat adanya penyelewengan anggaran negara. Perusahaan melakukan manipulasi tender dan pelelangan. Dalam proses manipulasi tersebut akan melibatkan transaksi di balik layar. Pelanggaran etika juga dilakukan akuntan perusahaan. Hal tersebut dapat dilihat dari manipulasi catatan yang mencoba untuk menyembunyikan fakta. Kemudian, PT Dirgantara melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK karyawan secara besar-besaran. Pada kasus ini, perusahaan telah melanggar konsep
utilitarianism karena telah mengutamakan kepentingan perusahaan dengan karyawan jauh lebih sedikit daripada jumlah karyawan yang di PHK. Selanjutnya, kita akan membahas kerangka untuk pemecahan masalah etis. Ada 8 tahapan. Yang pertama, menetapkan objektivitas. Dalam menetapkan objektivitas ini, kita harus mengetahui siapa yang melakukan analisis data tersebut. Jadi yang melakukan analisis data dari PT Dirgantara ini adalah FDA-nya sendiri. Yang kedua, amati situasi dan identifikasi permasalahannya. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, permasalahan yang dihadapi oleh PT Dirgantara adalah yang pertama, penyelewengan anggaran negara, yang kedua, perusahaan melakukan manipulasi tender dan pelelangan, dan yang terakhir, pemutusan hubungan kerja atau PHK karyawan secara besar-besaran. Kemudian yang ketiga, analisis permasalahannya. Di sini, saya menggunakan pendekatan Modified Standard Approach ataupun pendekatan standar moral termodifikasi. Yang pertama, apakah memberi manfaat? Ya, memberi manfaat, tetapi hanya untuk orang yang ada di dalam perusahaan tersebut. Yang kedua, apakah adil bagi semua pemangku kepentingan? Tidak, karena ada pihak lain yang dirugikan. Yang ketiga, apakah tindakan benar? Tidak, tindakan itu tidak benar. Dan yang keempat, apakah hal ini menunjukkan kebajikan yang diharapkan? Sama sekali tidak menunjukkan kebajikan yang diharapkan 100%. Lalu yang selanjutnya adalah tentukan penyebab masalahnya. Yang pertama, terjadinya penyelewengan anggaran negara dapat terjadi karena faktor keserakahan manusia atau karena mementingkan urusan pribadinya. Lalu yang kedua, perusahaan melakukan manipulasi tender dan pelelangan. Kasus ini penyebabnya hampir mirip dengan kasus yang pertama. Dan yang terakhir, PT Dirgantara melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK besar-besaran disebabkan karena perusahaan lebih mengutamakan kepentingannya daripada jumlah karyawan yang di PHK. Tahapan yang kelima adalah perusahaan menetapkan tujuannya. Ini merupakan penjelasan dari rentang waktu yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Dan hasil akhir dari rentang waktu tersebut adalah PT Dirgantara dapat beroperasi kembali dengan normal. Yang keenam, jelajahi pilihannya. Ini merupakan alternatif yang dilakukan perusahaan. Misalnya, melakukan pemeriksaan secara rutin agar tidak terjadi lagi penyelewengan anggaran negara. Ataupun ke depannya perusahaan harus lebih adil lagi dalam melakukan pemutusan hubungan kerja. Selanjutnya, yang ketujuh adalah putuskan solusi terbaik. Dalam memutuskan solusi terbaik, perusahaan harus memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan beban. Lalu yang terakhir adalah rencanakan dan implementasikan solusinya. Sama dengan alternatif yang dilakukan oleh perusahaan, contohnya melakukan pemeriksaan secara rutin agar tidak terjadi lagi penyelewengan anggaran. Kemudian ke depannya perusahaan harus lebih adil dalam melakukan PHK. Menurut saya itu adalah rencana yang harus dilakukan karena hal itu yang akan membuat hal-hal yang tidak diinginkan agar tidak terjadi lagi. Baiklah, demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika penjelasan saya masih banyak kesalahannya. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.